Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Poin pertama, menjadi tuan bagi diri sendiri. Dalam hidup ini, banyak orang merasa bebas. Tapi tanpa sadar, mereka tunduk pada sesuatu yang lebih kuat daripada rantai besi, dorongan dalam dirinya sendiri. Seneca pernah berkata, seorang budak yang menguasai dirinya lebih bebas daripada seorang raja yang diperbudak oleh nafsu. Sebuah kalimat yang terasa asing, sampai kita benar-benar memikirkan apa artinya. Kita mungkin mengira kita mengambil keputusan karena kehendak kita sendiri. Tapi, berapa banyak dari pilihan kita yang sebenarnya hanya reaksi spontan terhadap tekanan sosial? Seperti yang kita bahas di awal, saat seseorang gagal menguasai dirinya, dia membuka pintu bagi dunia luar untuk menjadi tuan atas hidupnya. Di banyak lingkungan, entah sadar atau tidak, ada dorongan kuat untuk mengikuti arus. Budaya ewuh pakewuh, rasa sungkan yang dalam, membuat banyak orang berkata, iya, padahal hati kecilnya ingin menolak. Bukankah itu ironis? Menghindari rasa tidak enak di luar, tapi membiarkan ketidaknyamanan menggerogoti batin kita perlahan. Secara emosional, terus-menerus menyerah pada ekspektasi orang lain bisa menggerogoti identitas kita sendiri. Tekanan itu lambat laun menumbuhkan rasa bersalah, seolah memilih untuk setia pada diri sendiri adalah sebuah dosa sosial. Dan itu, pada akhirnya, memupuk kecemasan, stres, bahkan rasa kehilangan arah. Bayangkan jika hari ini, semua tekanan itu hilang. Tidak ada lagi suara yang memaksa. Hanya Anda, berdiri di persimpangan, bebas memilih jalan tanpa takut dihakimi. Pilihan apa yang akan Anda ambil? Atau mungkin Anda merasa takut justru karena terlalu lama membiarkan dunia luar memegang kendali? Penelitian tentang self-determination membuktikan bahwa kunci dari motivasi sejati adalah otonomi, kemampuan membuat keputusan tanpa paksaan. Dalam jangka panjang, individu yang mampu mengendalikan dirinya, seperti yang ditemukan dalam studi Dunedin, cenderung memiliki kesehatan yang lebih baik, karier yang lebih stabil, dan hubungan sosial yang lebih sehat. Ini bukan lagi sekadar filosofi tua, tapi fakta nyata. Namun, mari kita realistis. Hidup di tengah budaya kolektif mengajarkan kita bahwa terlalu fokus pada diri sendiri bisa terlihat egois. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan, menjadi tuan atas hidup kita sendiri, tanpa menjadi asing bagi dunia di sekitar. Bisa jadi, inilah saatnya kita bertanya, apakah pilihan-pilihan yang kita buat selama ini sungguh milik kita? Ataukah hanya reaksi dari rasa sungkan yang tidak pernah benar-benar kita sadari? Mungkin, kebebasan sejati bukan soal melawan dunia, tapi berdamai dengan diri sendiri, dan tetap berdiri teguh saat semua orang di sekitar mulai goyah. Poin kedua, fokus pada respons Anda. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita berdiri di persimpangan kecil, di antara stimulus dan reaksi. Sebuah momen yang tampaknya sepele, nyaris tak terlihat, tapi disitulah kebebasan kita sesungguhnya bersembunyi. Seperti yang sempat kita bahas sebelumnya, menguasai diri sendiri berarti menjadi tuan atas keputusan kita, bukan sekadar korban dari impuls sesaat. Viktor Frankl pernah menyebut, di antara stimulus dan respons, ada ruang. Di ruang itu terdapat kekuatan kita untuk memilih respons kita. Sebuah ruang kecil yang menentukan segalanya. Apakah kita bertindak atau bereaksi? Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari, ruang itu sering hilang. Terlindas oleh dorongan untuk segera membalas, menjawab, atau membela diri. Apalagi di budaya yang terbiasa dengan basa-basi dan rasa sungkan, seringkali kita justru mengorbankan ketegasan demi menjaga harmoni semu. Tidak jarang, kita merasa lega sejenak setelah meledak dalam emosi,
Tapi sesudahnya, hanya ada rasa bersalah yang mengendap diam-diam. Penelitian modern mengungkap bahwa ketika kita bereaksi impulsif, amigdala kita mengambil alih kendali. Sedangkan kemampuan untuk merespons dengan sadar membutuhkan aktivasi korteks prefrontal, bagian otak yang memerlukan latihan dan kesadaran penuh untuk menguat. Bukan berarti reaksi spontan selalu buruk. Dalam situasi darurat, bahkan, respons cepat bisa menyelamatkan nyawa. Tapi dalam keseharian, tanpa jeda itu, berapa banyak keputusan yang akhirnya kita sesali? Coba bayangkan, jika dalam setiap konflik kecil, setiap provokasi, setiap kekecewaan, Anda mampu mengambil jeda. Tidak perlu panjang, mungkin hanya 3 detik. Tapi cukup untuk bertanya dalam hati, apa yang benar-benar ingin saya pilih sekarang? Mungkin hidup akan terasa lebih damai. Mungkin hubungan dengan orang-orang sekitar jadi lebih jujur, tanpa rasa bersalah yang diam-diam menumpuk. Latihan kecil seperti pernapasan dalam sebelum berbicara, atau membiasakan diri menulis refleksi harian, adalah cara sederhana namun kuat untuk memperbesar ruang di antara stimulus dan respons itu. Bukan untuk Poin ketiga, lindungi waktu Anda. Kita sering merasa kehilangan sesuatu, padahal mungkin yang paling diam-diam kita hilangkan setiap hari adalah waktu. Kalau di poin sebelumnya kita membahas bagaimana mengelola respons, kali ini kita bicara tentang sesuatu yang lebih diam, lebih licin. Waktu itu sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, kita sering memperlakukan waktu seolah itu gratis, padahal setiap detik yang lewat tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Bahkan oleh orang terkaya sekalipun. Mungkin tanpa sadar, kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Padahal uang bisa kembali, waktu tidak. Fenomena ini punya istilahnya sendiri. Present bias. Kecenderungan manusia mengejar kesenangan instan, mengorbankan investasi jangka panjang demi kenikmatan sesaat. Makanya menunda pekerjaan, membiarkan jam-jam kita berlalu untuk hal-hal remeh. Itu bukan karena kita bodoh, tapi karena sistem saraf kita memang menyukai rasa puas yang cepat. Tapi bayangkan,
melakukannya. Karena mereka tahu, ada bagian dari diri mereka yang mungkin lebih nyaman disembunyikan. Seperti yang biasanya terjadi, kalau kita terlalu sibuk dengan rutinitas, kadang merasa merenung itu buang-buang waktu. Tapi, justru disitulah bahaya sebenarnya. Bergerak terus tanpa sadar kemana, tanpa bertanya, apakah jalan ini milik saya atau hanya ikut arus? Refleksi yang sehat tidak harus lama, cukup 5 menit sehari. Bahkan, menurut penelitian, journaling cepat, hanya menulis 2-3 kalimat tentang satu emosi utama hari itu, sudah bisa meningkatkan kesadaran diri dan menurunkan stres. Itu bukan teori kosong, itu hasil dari pengamatan dunia nyata. Sekarang, bayangkan, kamu duduk sendirian, tanpa gawai, tanpa distraksi. Hanya ada suara napasmu sendiri dan satu pertanyaan.